Divisi 1, Grup A ada timnas Indonesia, India, Malaysia, sama Singapura. Sedangkan FIFA resmi rilis format FIFA ASEAN Cup Group dan pembagian tier turnamen bulan September. Malaysia berada di tier 1, segrup dengan Indonesia. FAM mendadak minta dipindahkan ke grup sebelah demi hindari Indonesia. Datuk Hamidin, skuad AFF mereka sekarang aja kami gak kuat, gimana skuad full Eropa? Tolong pindahkan kami. Atau kami mau mundur saja. Belum selesai Piala AFF, sudah ada bom besar yang meledak dari FIFA. Dan kali ini bukan soal wasit, bukan soal naturalisasi, bukan soal surat protes yang tidak ada dasarnya, tapi soal sebuah turnamen baru yang langsung mengubah peta persaingan sepak bola Asia Tenggara secara permanen. FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen yang diluncurkan langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino dalam KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur Oktober 2025 lalu. Dan kemarin, 29 Juli 2026, drawing resmi digelar. Grup sudah ditentukan. Dan hasilnya langsung membuat satu federasi panik setengah mati. Tapi sebelum kita sampai ke drama itu, kita perlu pahami dulu apa sebenarnya FIFA ASEAN Cup ini. Karena ini bukan sekadar turnamen biasa. Ini adalah revolusi sepak bola Asia Tenggara yang baru saja resmi dimulai. FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung dari 21 September hingga 6 Oktober 2026. Tepat dalam jendela FIFA Matchday. Dan itulah yang membuat turnamen ini berbeda dari Piala AFF secara fundamental. Karena ini masuk kalender resmi FIFA, setiap pertandingan yang dimainkan akan mempengaruhi ranking FIFA masing-masing negara. Setiap gol, setiap kemenangan, setiap hasil imbang, semuanya tercatat dan berkontribusi pada pergerakan ranking dunia. Dan karena masuk FIFA Matchday, setiap negara berhak memanggil seluruh pemain terbaiknya, termasuk yang bermain di Eropa. Untuk Indonesia, itu artinya satu hal yang sangat besar. Jai Itzes bisa dipanggil, Calvin Verdong bisa dipanggil, Kevin Dix bisa dipanggil, Ole Romeni bisa dipanggil, Emil Audero bisa dipanggil, Mace Hilgers bisa dipanggil. Semua yang tidak bisa hadir di Piala AFF karena bukan FIFA Matchday, semuanya bisa berkumpul di FIFA ASEAN Cup. Skuad penuh dengan semua pemain diaspora terbaik. Di turnamen resmi FIFA, melawan seluruh negara ASEAN ditambah tamu dari luar kawasan. Karena format turnamen ini juga unik, dibagi ke dalam dua divisi. Premier Division untuk 8 tim terkuat dan Challenge Division untuk 6 tim sisanya. Premier Division diisi 8 negara yang terbagi ke dalam 2 grup berisi 4 peserta. Masing-masing tim memainkan 3 pertandingan babak grup. Juara grup A dan juara grup B langsung bertemu di partai final. Tidak ada semifinal. Challenge Division diikuti 6 tim yang dibagi ke dalam 2 grup berisi 3 peserta. Hanya juara grup yang lolos ke final Challenge Division. Dan negara-negara yang masuk Premier Division, ini yang paling menarik. Indonesia masuk grup A Premier Division bersama India sebagai tim undangan, Malaysia, dan Singapura. Di grup B ada Vietnam, Pakistan sebagai tim undangan, Thailand, dan Filipina. 3 tim undangan dari luar Asia Tenggara yaitu India, Pakistan, dan Hong Kong dimasukkan untuk melengkapi kuota peserta. Dan juara Premier Division berpeluang mendapat hadiah $1 juta Amerika. Sementara setiap peserta mendapat dana partisipasi sekitar $125.000 dengan bonus untuk setiap kemenangan atau hasil imbang. $1 juta, sekitar 16 miliar rupiah, untuk juara turnamen yang sekaligus meningkatkan ranking FIFA. Tapi bukan hadiah uangnya yang paling membuat gempar, bukan juga formatnya yang tanpa semifinal. Yang paling membuat gempar adalah satu hasil drawing yang langsung membuat satu federasi kehilangan ketenangan mereka. Indonesia segrup dengan Malaysia. Di Premier Division, di turnamen resmi FIFA, dengan skuad penuh termasuk seluruh pemain diaspora Eropa. Dan reaksi FAM?
Datuk Hamidin disebut-sebut langsung tidak bisa menyembunyikan kepanikannya. Skuad AFF mereka saja kami tidak kuat. Bagaimana skuad full Eropa mereka? Tolong pindahkan kami, atau kami mau mundur saja. Tolong pindahkan kami atau kami mau mundur saja. Kalimat itu keluar dari Presiden FAM yang beberapa minggu lalu dengan santainya menyebut Piala AFF sebagai Piala Ciki, yang dengan percaya diri mengomentari persiapan Indonesia sebagai berlebihan, yang dengan tenang melihat seluruh drama naturalisasi ilegal, insiden kungfu Kapten U17, boikot supporter, stadion kosong, dan masih sempat nyindir Indonesia dari luar. Dan sekarang, setelah tahu bahwa di FIFA ASEAN Cup mereka harus berhadapan dengan Indonesia yang membawa Jai Itzes, Calvin Verdong, Kevin Dix, Ole Romani, Emil Audero, Mace Hilgers, dan semua yang tidak bisa hadir di Piala AFF, Datuk Hamidin mendadak minta pindah grup atau mundur. Ini adalah kebalikan sempurna dari semua retorika yang sudah dilontarkan FAM selama berminggu-minggu terakhir. Netizen Indonesia langsung meledak. Ada yang nulis, Piala Ciki katanya, tapi sama pemain AFF Indonesia saja sudah minta pindah grup. Gimana kalau ketemu Jai Itzes dan Kevin Dix? Ada yang bilang, ini bukan lagi ketakutan, ini kepanikan tingkat dewa. Ada yang lebih kreatif, FAM minta pindah grup karena takut. FIFA mungkin akan jawab, tidak bisa, silahkan mundur kalau mau. Kami ganti dengan tim lain yang lebih berani. Dan ada yang paling viral dari semuanya. Datuk Hamidin bilang mundur saja. Netizen Indonesia bilang, ya sudah, mundur saja. Biar kami fokus lawan India dan Singapura. Tapi serius sebentar, permintaan pindah grup itu kalau benar-benar diajukan secara resmi, hampir pasti tidak akan dikabulkan FIFA. Karena drawing sudah dilakukan secara resmi. Grup sudah ditetapkan, dan FIFA tidak akan mengubah hasil drawing hanya karena satu federasi tidak suka dengan lawan yang mereka dapat. Itu bukan cara kerja FIFA. Dan preseden seperti itu tidak pernah ada dalam sejarah kompetisi FIFA manapun. Artinya, Malaysia suka atau tidak suka harus berhadapan dengan Indonesia di Premier Division FIFA ASEAN Cup September nanti. Dengan skuad penuh Indonesia. Dengan Jai Itzes yang bermain di Serie A Sassuolo, Calvin Verdong dari Lille di Ligue 1, Kevin Dix dari Borussia Mönchengladbach di kanan, Mace Hilgers sebagai opsi tambahan, Tom Haye, Eliano Reinders, Ivar Jenner di lini tengah, Marcelino Ferdinand, Ragnar Ortamangon, Rafael Struijk, dan Michel Becker di lini depan. Itu bukan tim Asia Tenggara biasa, itu adalah tim yang bisa bersaing dengan siapapun di level Asia. Dan Malaysia harus menghadapi semua itu di turnamen resmi FIFA, di kandang Indonesia, dengan ranking FIFA sebagai taruhannya. Datuk Hamidin boleh minta pindah grup, boleh ancam mundur. Tapi selama FIFA tidak mengabulkan, Malaysia tetap ada di sana, di grup A Premier Division bersama Indonesia yang sudah tidak sabar menunjukkan apa yang bisa dilakukan skuad penuh Garuda di turnamen resmi FIFA. 21 September, itulah tanggal yang perlu diingat. Karena di sana, drama yang sudah berminggu-minggu dibangun antara Indonesia dan Malaysia akan mencapai babak barunya. Bukan di media sosial, bukan di surat-surat protes, tapi di lapangan, di turnamen FIFA, di panggung yang paling resmi dan paling bergengsi yang pernah ada untuk sepak bola Asia Tenggara. Gimana menurut kalian? Apakah FAM benar-benar akan mundur dari FIFA ASEAN Cup? Dan berapa gol yang akan dicetak Indonesia saat menghadapi Malaysia dengan skuad penuh? Komen di bawah, gue pengen tahu pendapat kalian.